Bapak ini kayak dia udah mulai. Alhamdulillah, saya posisinya sekarang di SD 33 Mataram, bersama sama guru baik Rosita Rizky Yuliana. Bu Guru, saya mau tanya, Bu Guru ngajar kelas berapa? Sekarang kelas 1. Kelas 1. Hari ini, hari Jumat, menjelang Jumatan ini, pagi ini tadi ngajar kelas 1, boleh tahu nggak materinya apa? Karena pekan depan akan ulangan tengah semester, jadi tadi saya mengajari anak-anak soal-soal latihan. Soal latihan random, ada bahasa Indonesia, ada matematika, PPKN dan juga SPDP. Jadi mengulang materi kembali ya. Mengulang materi kembali. Kalau misalkan nggak mengulang materi, sebenarnya materinya sudah sampai mana? Sudah habis tema 2. Sampai tema 2 aja. Jadi melanjutkan tema 3 nanti Tema setelah 3, tapi nanti PPS. setelah mid semester. Baik, kira-kira nih ketika mengajar di kelas, mereview materi yang lama, latihan soal, boleh nggak tahu saya perasaan ketika ngajar? Senang, tertekan? Saya tergantung mood ya. Kalau misalkan pagi dari rumah itu happy, saya ngajarnya akan happy. Hari ini? Nah, kalau hari ini tadi saya sangat happy, tetapi karena di kelas saya itu hampir 50-60%-nya anak-anaknya tuh slow learning, sehingga membuat saya sangat bersemangat. Bersemangatnya tuh artinya mau gregetan nggak bisa ya. Jadi mau marah pun dia emang nggak bisa. Jadi kayak tarik nafas, oh iya nak, ayo jadi begini ya, ngulang lagi. Jadi teman-temannya yang sudah bisa happy gitu, selesai menjawab, gangguin gitu. Tapi saya selalu senang sih kalau ngajar, apalagi saya kan menggunakan pendekatan kasih sayang ya, lebih berusaha bersahabat sama anak-anak. Jadi mereka manja, mereka dipeluk, apa segala macam. Kalau ada tekanan, tadi kan kita ngejar materi yang lama ya. Bisa nggak itu dianggap tekanan? Tapi saya tidak, karena saya ngajar kelas 1 ya, jadi saya tidak mengejar materi sih. Karena kan kelas 1 ini fokusnya calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi kalau materi-materi di tema itu saya rangkum sesingkat mungkin dan poin-poin pentingnya aja yang saya sampaikan. Jadi saya nggak terpaku sama materi. Hari ini puas? Hari ini alhamdulillah mungkin 80% puas. Ya. Ada 20% kalau itu yang belum puas. Iya, benar-benar. Kira-kira apa? Soalnya saya merasa bersalah sendiri sih, karena dari 20% itu masih ada anak-anak yang dari jam 8 kurang ya, setengah 8 lah, tadi selesai imtak jam 8 kayaknya, itu masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Tadi kan latihan soal, masih belum bisa mengerjakan dengan baik, masih belum konstruk ya, belum konstruknya itu kayak gini. Saya kan tadi ngajarin menjawab A, B, C. Kalau jawabannya, misalkan tadi pertanyaannya adalah mata gunanya untuk, dia tahu mata itu untuk melihat, tapi dia tidak memperhatikan A itu misalkan makan, B minum, C melihat. Dia hanya menjawab A. Jadi 1 sampai 10 nomor dia jawabnya A, padahal harusnya C gitu. Jadi itu yang saya, aduh kok dia nggak paham ya, apakah bahasa saya yang belum menyentuh pemikirannya dia atau gimana gitu. Padahal berkali-kali saya jalan keliling, nanti dengar Bu Guru ngomong yang mana jawabannya A, B atau C. Kalau C jawabannya C disilang gitu, kalau B, B yang disilang, kalau A yang disilang. Tapi 20% tuh masih yang kayak jadi semua dia wajar 2 bulan. Baik. Iya. Jawaban A terus ya. Kira-kira apa yang bisa guru lakukan untuk merubah
kemampuan anak-anak agar memiliki kemampuan bisa membaca. Ya, jadi yang saya sudah 2-3 kali mengganti metode cara mengajar membaca ya. Yang awalnya saya memaksakan anak-anak harus mengenal huruf abjad. Tapi ternyata dari mereka itu banyak yang tidak bisa dengan cepat mengingat huruf abjad. Akhirnya saya ganti dengan metode kedua, langsung menggunakan suku kata. Ba, bi, bu. Jadi mereka nggak harus tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C, tapi langsung ke suku kata. Tapi ternyata metode itu pun mungkin masih 60% berhasil. Karena yang lain masih yang slow learning tadi saya bilang tuh masih dia belum mampu gitu ya. Jadi semingguan itu saya hanya bisa ngajar kayak ba aja untuk anak yang slow learning, itu masih dia akan lupa gitu. Tapi kalau yang sudah yang medium learning itu dia bisa dibandingkan dengan metode yang pertama. Terus saya ganti lagi dengan metode dikte. Saya ingin tahu anak-anak ini sudah ingat nggak yang mana huruf-hurufnya itu dengan suku kata. Jadi misalkan sekarang tuliskan nak ya, ba. Saya suruh mereka menulis huruf ba, ca. Gitu. Jadi kan sambil mereka mengingat hurufnya, sambil mereka membaca. Gitu. Setelah mereka menulis, nanti mereka baca lagi. Mereka tulis itu. Ada sambil kenal tulisan, mereka juga kenal hurufnya dan bunyinya ya. Bunyinya, benar. Bisa menyebutkan. Kalau gitu membaca ini bagian dari skala prioritas. Sangat prioritas dan benar-benar PR besar karena saya tumben megang kelas 1. Jadi kayak banyak belajar banget sih, butuh banyak belajar banget kayak gimana. Bisa dipertegas lagi nggak bahwa membaca ini bagian dari skala prioritas, mengapa? Karena dalam pembelajaran itu hal yang pertama anak harus bisa menurut saya itu adalah membaca. Ketika anak sudah mampu membaca, maka dia akan mudah menuliskan karena dia sudah tahu huruf-huruf itu yang mana, namanya apa, dia sudah tahu gitu. Tapi kalau misalkan dia masih belum mampu membaca, maka dia masih akan sulit dalam menulis. Dan itu saya rasain banget, anak-anak yang sudah mampu mengetahui huruf, suku kata, cepat ketika disuruh mencatat atau menulis ketika latihan menulis. Tapi kalau anak-anak yang masih slow learn dalam membacanya, dia pasti akan bingung, malah yang udah dia tulis di atas dia akan tulis lagi di bawahnya karena nggak tahu yang mana yang tadinya dia tulis. Baik, makasih Bu Sita. Usaha yang sudah dilakukan mulai awal ketika mengajar di sini sampai hari ini, itu kira-kira kalau misalkan saya buat skala ini 1 sampai 10. 1 itu artinya kemampuan kita sangat rendah. Kemudian 10 itu sudah mendekati lebih sangat puas atau sempurna, istimewa. Kira-kira posisi Bu Sita dengan rentang 2 bulan ini atau 3 bulan ini, rentang itu posisinya di mana? Dengan mengukur kemampuan, kelebihan, kualitas diri kita. Posisinya di mana? Di angka berapa? Mungkin saya ada di angka 6 atau di angka 7. Baik. Ketika sudah menetapkan angka 6 dan 7, ada kan keinginan kira-kira untuk mencapai 8, 9? Oh benar banget, sangat pengen sangat pengen tuh yang nilai sempurna 10, bila perlu 100 gitu kan. Tapi saya masih sadar karena ini pengalaman pertama, sekolah baru, lingkungan baru, dan anak-anak baru, dimana notabene-nya anak-anak di sini tidak banyak yang mengenyam pendidikan taman kanak-kanak ya. Jadi itu juga PR besar. Jadi benar-benar yang fase sekolah dari awal gitu. Bisa gak saya dikasih sedikit informasi untuk jadi lebih dari 6, 7 bahkan sampai ke 10 ya, apa yang bisa menunjang? Tentunya saya harus banyak belajar itu menambah ilmu, menambah wawasan, menambah ikut pelatihan cara mengajarkan anak-anak cepat membaca, mudah teknis-teknis supaya lebih memudahkan anak mampu membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Karena sharing pengalaman, sharing ilmu dengan guru-guru di luar itu juga sangat penting sih saya rasa gitu. Makanya
saya punya teman-teman di sekolah-sekolah lain juga, saya pasti tanya gitu, bagaimana ya kalau anak yang kayak gini gitu, bagaimana kalau anak yang kayak gini, karena kan anak itu banyak, ada juga yang berkebutuhan khusus, ada yang memang dia fast learn banget, pinter banget, ada yang aktif banget gitu. Jadi itu pendekatannya beda-beda kan. Jadi kayak pengalaman guru-guru yang lebih banyak itu jadi referensi saya sih sebenarnya. Pelatihan, kemudian mencari informasi dan sharing sama guru-guru yang sudah punya pengalaman dan mencari informasi bagaimana menangani anak-anak semacam yang ditemukan di kelasnya Bu Zita ya. Ada nggak selain tadi mungkin teman-teman guru yang membantu agar ibu bisa mencapai nilai maksimal tadi ke 8 ke 9 atau masalahnya jadi sedikit bisa diselesaikan? Apa yang menurut ibu bisa membantu ibu? Mungkin saya selain belajar dari YouTube ya, belajar dari teman yang lain, pastinya lembaga-lembaga keguruan di mana tempat kita bisa berkumpul sharing, mungkin kayak KKG sekolah, KKG kelas ya, teman-teman lain. Apalagi sekarang kan saya ikut kegiatan, dulu kan saya ikut SBI di sana juga, cuman saya kurang aktif ya di sana, jadi kayak ya kurang lah ilmu saya gitu. Kalau sekarang saya sedang ikut POP bersama beberapa guru dari Mataram, Cakra dan sekitarnya. Di situ juga bisa sih sebenarnya saya manfaatkan untuk sharing-sharing. Baik, kemudian untuk ke depan ini, kira-kira langkah konkret apa yang bisa guru lakukan agar keinginan tadi terwujud? Kedepannya saya sudah mulai research sih sama anak-anak ini, modalitas belajar mereka kan. Jadi kayak mana yang kinestetik, mana yang audio, mana yang ini. Sedang saya sesuaikan juga, sedang saya kelompokkan yang fast learning, medium learning, sama slow learning. Cuma saya mikir kayaknya gak bisa satu guru dalam satu kelas gitu. Itu sih saya ya, karena mungkin belum banyak pengalaman. Langkah konkret yang akan saya lakukan ke depannya adalah tetap banyak belajar ya, tetap banyak belajar, sharing ilmu, cari-cari pengalaman dari guru yang lain, terus nonton video pembelajaran, teknis pembelajaran, cara mudah mengajarkan anak untuk yang kelas 1 terutama, dan tentunya adalah sering-sering inovasi dalam kelas. Jadi saya beberapa kali ngajakin anak-anak itu kalau penjumlahan dan pengurangan saya pakai garis bilangan, kayak loncat, main dengklek, kayak gitu sih. Itu saya berusaha inovasi. Jadi anak-anak pun mulai paham kalau penjumlahan itu majunya tuh berurut dari 1 sampai misalkan 20. Tapi kalau misalkan pengurangan kita mundur nak di garis itu, mundur langkah ke belakang. Nah, di situ saya melihat anak-anak mulai paham. Awalnya kan saya pakai teknik jari. Misalkan kalau pengurangan 8 dikurangi 2, 8 di kepala, 2 di tangan, mundur 2 kali, 7, 6. Tapi yang fast learning lancar, yang medium dan yang slow learn itu masih kebingungan gitu. Tapi setelah saya inovasi pakai garis bilangan, ngajak mereka main di lapangan sekolah sambil buat garis-garis gitu ya, akhirnya banyak yang lebih paham gitu. Mungkin yang belum mungkin masih sekitar 6-7 orang gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Makanya saya berpikir oke, harus lebih kreatif lagi sayanya menjadi guru. Baik, lebih kreatif, lebih inovasi, mengubah cara mengajar kita. Itu kira-kira nih, misalkan karena kita mau start, saya ingin mengubah bahwa angka 6 ini bisa jadi 7, 8 dan seterusnya. Itu kira-kira kapan bisa sedikit tadi ditetapkan, saya akan mengubah kembali. Itu kapan? Mungkin 2-3 bulan ke depan. Karena saya sudah selama 2 bulanan sekolah ini, saya sudah mulai mengetahui pola-pola anak-anak, saya sudah mulai mengetahui apa yang harus saya lakukan. Saya karena research saya tadi, oh berarti harusnya begini, harus begini. Jadi saya juga udah ada target 2-3 bulan ke depan
Pokoknya semester 1 ini anak-anak udah harus tuntas membaca. Itu target saya sebagai guru. Jadi dilakukan sebelum semester habis ya. Jadi iya. artinya dalam waktu dekat ini ya, mungkin setelah pada PTS atau apa ya, karena harus menyusun rencana kembali. Iya, benar. Kapan untuk bisa start melakukan. Baik, tinggal sedikit lagi. Bagaimana Anda dapat memastikan rencana aksi Anda untuk bisa berjalan dengan baik? Ya harus saya lakukan. Saya memastikannya itu. Baik, bagaimana Anda dapat memastikan rencana aksi ini berjalan dengan baik? Saya rencananya akan membuat agenda. Agenda saya itu nanti adalah hasil research saya kepada anak-anak yang sudah lancar membaca, yang belum ya, yang menengah itu harus saya tingkatkan gitu. Misalkan saya targetkan yang lumayan lancar membaca itu dalam jangka waktu 2-3 minggu sudah lancar membaca, bukan lumayan lagi. Nah, yang belum bisa mungkin dalam 2 atau 3 minggu dia sudah mulai agak bisa gitu ya. Dan yang sudah agak bisa nanti 2-3 minggu lagi menjadi sangat bisa gitu. Jadi 2-3 bulan itu target saya tadi tercapai dengan perencanaan tadi. Baik, saya berdoa dan berharap guru kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan terakhir. Apa kesimpulan dari sesi ini? Apa yang Ibu rasakan dari sesi ini dari sisi pembelajaran, motivasi, inspirasi atau apapun yang Bu Guru Zita rasakan? Jadi saya menjadi berpikir bahwa guru itu tidak mudah ya. Menjadi seorang guru itu tidak mudah. Karena ada tanggung jawab dan ada peran yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau anak-anak ini naik kelas 2 tidak bisa membaca, tentunya akan sangat berbekas di hati saya gitu ya. Saya akan menjadi sangat sedih mungkin karena murid-murid saya tidak ada kemajuan ya, ataupun jika ada kemajuannya sedikit, tidak seperti teman-teman yang pada umur dan pada umumnya gitu. Jadi saya ngerasa pikiran saya harus terbuka, saya harus semangat, saya harus lebih ayo bisa gitu, dan memaksimalkan potensi yang ada di diri saya untuk membantu anak-anak. Baik, saya ulangi lagi Bu Guru, apa kesimpulan dari sesi tanya jawab ini atau kegiatan ini? Saya merasa senang ya, karena kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi hal-hal seperti ini, sehingga saya merasa terbuka pemikiran saya, sehingga saya sadar bahwa kita harus membuat perencanaan untuk anak-anak kita harus membuat target. Jangan sampai kita kayak ngajar los-los gitu ya, tidak ada target. Jadi benar, tadi saya sampai sempat berpikir, oh iya, harus ada target untuk anak-anak. Di bulan ini mereka sudah harus bisa apa, bulan depan harus bisa apa, sehingga tuntas semua yang harusnya mereka capai gitu. Senang saya, alhamdulillah senang banget bisa diskusi meskipun sebentar dan sangat ringan ya. Setidaknya insya Allah akan bermanfaat, menjadi motivasi untuk saya lebih banyak belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih banyak Bapak pewawancara. Baik, sedikit tadi menyinggung masalah pelatihan. Kira-kira ketika sudah mengikuti POP ini kan, kalau saya lihat kan Guru Zita ini POP tahun kedua. Tahun pertama kan Guru Zita belum di sini dan belum dapat sasaran kegiatan POP ini. POP tahun pertama, tahun kedua ini alhamdulillah kita masuk ya. Alhamdulillah. Masuk, karena memang sekolah ini adalah sekolah yang memang diberikan dampaknya. Kira-kira walaupun 1 atau 2 kali pertemuan yang kemarin, 1 ya misalnya, Yeah. di 1 ya, mungkin nggak itu diimplementasikan? Oh, sudah saya implementasikan, terutama ice breakingnya ya, terutama. Tapi kalau misalkan karena kemarin kita PJBL yang proyek, saya kelas 1 belum mampu ya, dan karena kita kemarin banyak kegiatan agenda dari sekolah, jadi belum mampu melaksanakan
proyek yang sudah kami presentasikan dengan teman-teman kemarin, tapi penerapan untuk pembelajaran yang inovatif, kreatif, terus menyenangkan tentunya itu sudah kami implementasikan. Jadi di kelas itu tidak hanya monoton, kayak misalkan apa ya, sebelum belajar ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kami munculkan gitu ya, ada hal-hal yang menarik perhatian anak-anak gitu, yang saya sudah mulai terapkan dan teman-teman terapkan di sini. Dan POP itu termasuk salah satu hal yang membuat saya, kalau saya pribadi, merasa tercharge sebagai guru, tercharger, yang awalnya udah kayak capek, ketemu teman-teman, terus banyak kegiatan ice breaking gitu ya. Oh ya, saya aja sebagai orang dewasa diajakin main game tuh saya seneng gitu. Saya sebagai orang dewasa diajakin tepuk-tepuk tangan itu pun saya seneng gitu. Jadi di situ saya, ayo harus lebih kayak gitu lagi. Baik, untuk materi POP untuk bulan September ini, apakah Bu Zita tahu materi apa yang akan disampaikan di Lupa saya. lupa. Baik, coba kita tanya yang lainnya. Pembelajaran Pembelajaran berdiferensial, berdiferensi. Sedikit tahu? Tahu. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Jadi kalau anak itu berbakat dalam suatu mata pelajaran, misalkan murid saya berbakat sekali di bidang matematika ya, dia sangat cepat gesit dalam hitung-hitungan, mungkin bisa kita arahkan untuk nanti kedepannya ikut olimpiade. Baik, itu September. Kalau Oktober pernah tahu? Dapat informasinya? Oktober belum tahu. Baik, untuk Oktober itu materi ada media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran yang sudah diinovasi, jadi mungkin akan melibatkan beberapa gawe atau ya kemampuan menggunakan fasilitas laptop ataupun HP. Kemungkinan diarahkan ke sana. Baik, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan coaching. Jadi sebenarnya Bu Zita hari ini sedang saya coaching. Masya Allah, gitu ceritanya ya. Hari ini kegiatan coaching untuk menemukan dan memperbaiki kinerja kita atau kualitas kita. Kita punya potensi yang sebenarnya cukup besar dan itu bisa digali, dan penggalian ini bukan saya tetapi Bu Zita sendiri yang menemukan solusi-solusi itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Hari ini sudah bisa melakukan wawancara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.